Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, sore ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan melalui IG saya, Facebook saya, Twitter saya, sama YouTube saya bahwa apa aja sih pertanyaannya itu apa aja sih alat atau bahan yang kita gunakan pada saat awal memulai hidroponik. Oke teman-teman, dengan segera saya menjawab pertanyaannya. Jadi yang pertama yang kita siapkan adalah seperti ini. Ya, karena sudah tentu pastinya POC itu sangat baik ya untuk tanaman dalam jangka panjang. Karena POC ini tentunya pasti organik ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan POC itu sangat membantu pertumbuhan tanaman, baik itu tanaman buah, sayuran ataupun tanaman hias. Adalah nutrisi. Nah, seperti ini. Untuk rekomendasi, saya merekomendasikan pupuk seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita sediakan kain flanel. Nah, kain flanel ini banyak dijual di toko-toko kain, teman-teman. Murah saja harganya, sekitar 10.000 atau 5.000 satu lembar. Kemudian nutrisi. Ini murah aja, banyak di kios-kios pertanian atau di distributor. Kemudian kita sediakan bibit. Nah, ini yang terpenting sekali teman-teman, bahwa untuk pemula itu kadang-kadang bingung memilih bibit apa yang baik ya. Sebenarnya gampang jawabannya. Kita itu menanam sesuai permintaan masyarakat. Jadi kalau masyarakat lebih suka sayur seperti ini, kita tanam seperti ini. Berkah dan sejahtera bersama Isa POC. Menarik teman-teman. Jadi untuk yang Nauli F1 ini memang peminatnya banyak ya, karena rasanya gurih, manis dan renyah. Kemudian langkah selanjutnya kita membutuhkan namanya pH air. Kemudian kita butuhkan namanya TDS 3 dan kita butuhkan namanya netpot. Nah, netpot ini bisa kita ganti menggunakan gelas aqua bekas, bisa ya. Oke, kemudian yang terpenting adalah rock wool, teman-teman. Rock wool. Kenapa rock wool? Banyak teman-teman yang bertanya juga, apakah harus menggunakan rock wool atau bisa diganti dengan yang lain? Sangat bisa, teman-teman. Untuk pemula saya rasa pingin yang terlihat langsung ya, teman-teman. Jadi saran saya untuk pemula lebih baik gunakan rock wool aja supaya tidak kecewa. Jadi ada berbagai macam cara untuk mengganti rock wool ini. Kita bisa menggunakan tisu, kemudian kita bisa menggunakan spons ya teman-teman. Cuman rekomendasi saya sebaiknya menggunakan rock wool ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Untuk pemula saya rasa kita tidak usah dulu menggunakan pipa, karena kalau menggunakan pipa itu dia lebih banyak mengeluarkan modal teman-teman. Jadi untuk pemula saran saya lebih baik menggunakan ini, botol bekas. Karena botol bekas ini selain kita bisa menyelamatkan lingkungan kita dari sampah bahan plastik yang susah untuk ini terurai, lebih baik kita gunakan sebagai media penampung nutrisi kita untuk tanaman hidroponik seperti itu teman-teman. Jadi ini saya lakban menggunakan, kalau untuk warna lakban itu terserah teman-teman, yang penting dia tertutup. Nah, untuk kali ini saya menggunakan lakban merah dan saya lubangi di sebelah kiri kanan sebagai sirkulasi udara supaya tidak terlalu stres tanamannya teman-teman. Dan di dalam sini ada rock wool yang sudah saya potong, dan di dalamnya ada ini kain flanel teman-teman. Nah, di ujung botolnya saya tidak pakai ya teman-teman, tutup botolnya. Nah, di sini saya lubangi juga sebagai ini tempat akar keluar atau sebagai sirkulasi teman-teman. Nah, ini kenapa berlumut? Nah, ini juga ada pertanyaan teman-teman, kenapa kita punya tanaman itu mudah terkena lumut? Ya sudah pasti jawabannya adalah matahari langsung masuk dari atas sini teman-teman. Tapi tidak masalah, bukan jadi masalah ya teman-teman ya.
Cuman kalau mau supaya tidak berlumut, lebih baik di vlog ataupun dicat ataupun ditutup semua nih teman-teman, bisa. Yang penting lubang sirkulasinya ada, bisa. Cuman ini karena sebagai contoh aja buat teman-teman pemula ya, bisa digunakan seperti ini biar kita bisa melihat hasil langsung seperti apa. Karena dulu saya juga pemula, saya pingin lihat langsung cepat. Nah jadi dengan cara seperti ini saya banyak belajar, ternyata kelebihan dan kekurangannya ada semua ya teman-teman. Nah jadi tergantung dari kesabaran kita dan keteladanan kita dalam berhidroponik teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan sangat simpel dan mudah didapatkan di distributor atau di toko-toko pertanian teman-teman. Jadi seperti itu, bahan-bahannya cukup mudah, seperti nutrisi, kemudian ada kain flanel, ada bibit, kemudian ada tusuk gigi, kemudian ada net pot, ada pH, ada TDS, ada rokol, dan ada botol aqua bekas. Dan kita bisa berhidroponik teman-teman. Nanti kalau setelah kita sudah menguasai hidroponik, nanti kita bisa ganti menggunakan pipa. Pipa seperti yang di bawah sana, kemudian yang pipa sebelah situ, bisa ya teman-teman, pelan-pelan aja. Yang penting adalah awal kita harus terus semangat, dan semangat. Kegagalan itu sebenarnya awal dari keberhasilan teman-teman. Jadi kalau teman-teman gagal pertama, itu hal yang wajar ya teman-teman, sama juga seperti saya juga dulu awal-awal gagal, tapi dengan kegagalan itu akhirnya saya bisa berhasil, dan alhamdulillah sudah bisa berkembang dengan skala produksi teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang pemula yang baru mulai mengenal hidroponik. Untuk bahan-bahannya cukup sederhana dan sangat simpel, didapatkan di kios-kios pertanian. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian dari Tapal Batas Nunukan, Kalimantan Utara. ISA POC dari petani untuk petani.